Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'asu munadin 'inda hadratin kulli salatin fayaqulu ya bani adama qumu fa'atfi'u ma awqadtum ala anfusikum fayaqumuna fayatatahharuna wa yusalluna zuhra fayaghfaru lahum ma bainahuma fa iza hadaratil 'ashr famislu zalik fa iza hadaratil maghrib famislu zalik fa iza hadaratil 'atamah famislu zalik fayanamuna wa mudlijun fi khairin wa mudlijun fi syarrin. Rawahu Tabrani. Puji dan syukur insyaallah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman yang patuh dan taat terhadap ajakan dan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dalam paparan hadis tadi disampaikan mengenai seruan malaikat Jibril alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memadamkan api yang membakar dirimu, yaitu dengan melaksanakan sholat. Dalam hadis tadi disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang sholih berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, yaitu dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, yaitu dengan sholat, melakukan zikir, dan ibadah-ibadah yang lain.
Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, maksiat kepada Allah, berzina, mencuri, dan amal-amal atau perbuatan-perbuatan maksiat, munkarat dan lainnya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Di dalam hadis tadi sangat jelas bahwa setiap kali datang waktu sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat turun dari langit ke bumi, yaitu untuk menyeru kepada anak-anak Adam, yakni untuk menjalankan atau mendirikan sholat. Asbabiyahnya mungkin melalui muazin, kumandang azan yang dilakukan oleh muazin. Hakikatnya itu adalah perintah Allah. Hakikatnya itu adalah ajakan Allah. Hakikatnya itu adalah suruhan Allah. Maka Allah pun menurunkan malaikat ke bumi untuk menyeru kepada umat manusia untuk melaksanakan sholat. Dan bagaimana ketika mendengar kumandang azan yang dilantunkan oleh muazin, bagi orang-orang yang soleh, maka azan itu mutlak. Azan yang dilakukan oleh muazin itu mutlak sebagai perintah yang tidak boleh tidak dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semua orang-orang yang soleh langsung bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Maka untuk itu, di dalam surat itu sendiri, bagaimana di dalam hadis tadi disampaikan bahwa setiap jeda waktu sholat, di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa hamba-hambanya. Orang melakukan sholat subuh sampai zuhur, maka dosa-dosa di antara subuh dan zuhur Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya di waktu zuhur. Nah, di antara zuhur sampai asar, orang melakukan dosa antara zuhur dan asar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya di antara zuhur dan asar, yaitu di waktu asar. Kemudian antara asar dan maghrib, orang-orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat tersebut mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang dilakukan antara asar sampai maghrib, diampuni ketika tibanya dan dilaksanakannya ibadah sholat maghrib. Di antara jeda maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, yaitu di waktu isya. Dan begitu pun antara isya sampai subuh, sampai berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala persis melalui ibadah sholat ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Hakikatnya kehidupan ini, amal kebaikan ataupun amal kejelekan, intinya kita sedang mengukir dikala kita melakukan amal kebaikan, sholat misalnya, maka kita hakikatnya lagi mengukir kehidupan yang sangat indah di akhirat nanti, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain yang wajib kita pun laksanakan ibadah sunnah, maka dengan ibadah sunnah itu pun hakikatnya kita lagi mengukir, lagi mendesain, lagi menciptakan berbagai bentuk keindahan di surga nanti. Puasa sunnah misalnya, itu pun sebagai bentuk hiasan-hiasan di mana di akhirat nanti, khususnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita nikmati daripada ibadah-ibadah sunnah itu sendiri, terlebih yang wajib ini. Atau sebaliknya,
Dikala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa, hakikatnya ketika kita melakukan dosa, kita lagi mengukir bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana ngerinya, bagaimana nanti kehidupan di akhirat, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini malaikat menyeru, padamkanlah api yang membakar dirimu, yaitu dengan sholat. Ketika kita melakukan amal kejelekan atau maksiat kepada Allah sekecil dan sebesar apapun, intinya kita lagi membuat bara api yang akan membakar nanti di akhirat. Kita meninggalkan sholat misal satu waktu, hakikatnya kita lagi menyalakan api. Istilah Sundanya lagi membuat durukan. Secara kasat mata emang tidak membakar ketika di dunia, tetapi bara api itu akan membakar nanti di akhirat, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sebagian ulama pun menyampaikan bahwa surga dan neraka hakikatnya tempat yang kosong, yang segala bentuk isinya adalah sejauh mana racikan kehidupan di dunia yang dilakukan oleh setiap manusia itu sendiri. Neraka itu tempat yang kosong. Di mana api diambilnya? Api dibuatnya, yaitu ketika kita hidup di dunia, di alam fana, di alam yang sementara ini. Kita dengan meninggalkan sholat, kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita sedang memproduksi api-api yang akan membakar diri kita nanti di akhirat. Yang akan membakar diri kita nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga pun hakikatnya kosong. Adapun isi-isi berbagai pernak-pernik keindahan surga, hakikatnya telah kita ciptakan waktu hidup di alam dunia ini. Kita dengan melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang mahdhah, ibadah yang ghair mahdhah, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, kita laksanakan, hakikatnya kita lagi mengukir, mendesain sejauh mana indahnya surga itu nanti, maka sejauh itu pula amal kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dan asbabiyahnya berbagai amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini, itu akan menghiasi berbagai keindahan surga yang akan kita tempati kelak. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Insyaallah taala mudah-mudahan uraian singkat mengenai pentingnya sholat sebagai pemadam bara api yang akan membakar kita di akhirat kiranya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.